This call is now being recorded. Dever. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amira Sahar, Muhammad Fauzi, Arif Fadila, Farah Syahla, Gusti Nardiah, dan saya sendiri Salwa Rafila. Di sini kami akan membahas tentang SIM RS Kanza dengan alurnya, beserta juga penjelasan tentang pengolahan persediaan obat logistik farmasi di RS Siti Khadijah berdasarkan jurnal yang telah kami temukan. Nah, seperti tema untuk tugas kali ini yaitu logistik dan persediaan farmasi di rumah sakit. Yang pertama akan menjelaskan alur dari SIM RS Kanza. Lalu akan menjelaskan tentang 2 jurnal terkait tema dan akan membandingkan 2 jurnal tersebut dengan SIM RS Kanza. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang alur dari SIM RS Kanza yang akan dijelaskan oleh Fauzi dan Arif. Ya. Oke, yang pertama kita pastinya buka SIM RS Kanza dulu. Terus di sini di menu ini ada banyak. Ada registrasi, IGD, UGD, bar, laboratorium, radiologi, farmasi. Banyak ada pengajuan barang dan lain-lain. Jadi untuk yang pertama itu kita mau jelasin cara pencarian pasien. Yang pencarian pasien itu pertama kita klik menu registrasi, kemudian kita klik logo klip. Terus pada menu isian ada nomor rekamendis. Nah, di situ keyboardnya kita cari berdasarkan nama, nomor rekamendis, nama ibu kandung, nomor jaminan, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian tekan enter, maka data pasien tersebut akan muncul. Selanjutnya cara menginput pasien. Cara menginput pasien itu yang pertama kita ke menu registrasi lagi. Terus kemudian kita klik logo klip pada menu isian nomor rekamendis. Nah, selanjutnya kita isi dan pilih semua identitas pasien selengkap-lengkapnya. Kartu tanda pengenal dan juga kartu jaminan asuransi pasien yang bersangkutan. Harus sesuai dengan kartu-kartu tersebut. Kemudian simpan. Terus ada cara mengupdate atau edit data pasien. Yang pertama kita klik menu lagi, terus ke registrasi lagi, sama kayak ke klip pada menu isian juga, terus isi nomor rekam medis. Selanjutnya melakukan pencarian berdasarkan nama, nomor rekam medis, ibu kandung, kemudian tekan enter lagi. Data pasien yang dicari akan muncul, kemudian klik 2 kali data yang muncul tersebut. Terus update data pasien tersebut, kayak apa umurnya atau apa yang diupdate, yang akan diupdate itu diganti. Ya, betul. Klik enter, maka sudah terupdate datanya. Terus ngapain lagi, Rip? Iya. Di SIM RS Kanza ini? Ya, itu penjelasan dari Fauzi tentang alur di SIM RS Kanza. Selanjutnya kita akan mengkaji satu jurnal. Ini jurnal dari pengelolaan sediaan obat pada logistik farmasi rumah sakit umum tipe B di Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Siti Khadijah. Nah, pengelolaan persediaan obat yang berada di Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang dilakukan dengan sistem satu pintu oleh instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit ini dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan pendidikan terakhir yakni sarjana apoteker. Nah, di rumah sakit ini melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan obat berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan obatnya. Jadi, ke bawah. Ini. Ya.
Jadi sesuai tabel terlihat bahwa metode perencanaan obat dan pelaksanaan tergolong tidak baik, yaitu 50%. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dengan metode konsumsi, logistik farmasi belum melakukan perhitungan rata-rata pemakaian obat, yang mana berarti belum melakukan tahapan perhitungan metode konsumsi secara sesuai. Cara perhitungan metode konsumsi untuk memperoleh data kebutuhan obat yang mendekati kecepatan yang perhitungan pemakaian rata-rata obat, buffer stock, lead time, dan jumlah sisa obat yang ada. Perencanaan bulanan obat belum mempertimbangkan anggaran yang tersedia di mana berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan penerimaan obatnya. Metode penerimaan obat yang diterapkan rumah sakit ini, di mana barang datang langsung dilakukan penyimpanan pada hari tersebut juga. Tugas melakukan pemeriksaan atas keadaan barang dan keabsahan faktur dengan obat yang datang. Hal tersebut dijelaskan karena penerimaan obat yang diterapkan dapat menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi obat, jumlah mutu, dan harga obat, serta dokumen penerimaan obat disimpan dengan baik. Itu dari jurnal 1 dari Rumah Sakit Siti Khadijah. Yang selanjutnya kami akan membahas jurnal kedua. Jurnal kedua, ada yang mau bahas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sekayu. Ada yang mau bahas? Jurnal 2. Halaman bentar, Par. Bentar. Halamannya halaman 60. 60, Far. Iya. Ada yang mau bacain ini? Gue deh. Nah, ini. Ya. Nah, jadi di RSUD, ini RSUD Kota Sekayu. Yang atasnya dulu, Mer, yang pengelolaan obat. Iya. Pengelolaan, gimana sih? Nah, ini nih. Pengelolaan obat RSUD ya. Jadi pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD Kota Sekayu ini dilakukan di dalam ruang lingkup instalasi farmasi RSUD Kota Sekayu. Pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan obat dilakukan di gudang farmasi RSUD Kota Sekayu oleh SDM yang ada di gedung farmasi RSUD Kota Sekayu ini. Gudang farmasi RSUD Kota Sekayu berada di bawah tanggung jawab apoteker instalasi RSUD Kota Sekayu. Meskipun berada di bawah tanggung jawab apoteker, namun letak gudang farmasi terpisah dengan apotek RSUD Kota Sekayu. Adapun letak gudang farmasi dalam struktur organisasi RSUD yaitu sebagai berikut. Nah, jadi unit instalasi farmasi itu berada di bawah apotek dan gudang farmasi. Oleh karena itu, gudang farmasi masih merupakan tanggung jawab dari kepala instalasi farmasi. Vi mau jelasin, Vi, inputnya? Input merupakan masukan yang perlu disediakan atau harus tersedia untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses. Input dari sistem pengelolaan persediaan obat terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Sarana dan prosedur pengelolaan. Yang pertama, sumber daya manusia itu yang sumber daya manusia yang ada di gudang farmasi RSUD Kota Sekayu itu dikepalai. Kita langsung masuk ke prosedurnya aja ya, yang yaudah. halaman 71. Halaman biar sama kayak yang halaman 71.
Ada manual ya. Prosedur ya. Wawancara kan. Prosedur. Nah, Prosedur merupakan dasar bagi petugas kefarmasian dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional di rumah sakit. Dalam menjalankan suatu proses kerja diperlukan standar atau prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan segala pekerjaan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Gudang, bahwa RSUD Kota Sekayu memiliki prosedur pengelolaan pengelolaan obat antara lain yaitu prosedur perencanaan, prosedur penganggaran, prosedur pengadaan, prosedur penyimpanan, prosedur pendistribusian, prosedur penghapusan, dan prosedur pengendalian persediaan obat. Berikut kutipan wawancaranya. Ini nggak usah diinin lah ya, Far. Langsung ke... hasilnya? Jadi tadi kesimpulan dari jurnal 2 ini, RSUD Kota Sekayu itu punya prosedur pengelolaan obat. Antara lain itu yang pertama prosedur perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, pengendalian persediaan obat. Berarti kurang lebih sama kayak yang jurnal 1 ya? Iya. Hampir sama. Selanjutnya mungkin kita langsung ke ininya ya, prosesnya. Tadi kan udah dijelasin di jurnal 1. Proses yang itu ya? Ini kita mau jelasin yang bawahnya. Proses biar gue halaman 74. Dulu kali ya. Proses yang jurnal 2. Iya, gue yang jelasin. Iya, nih. Proses pengelolaan persediaan obat. Proses pengelolaan persediaan obat. Atas lagi merahnya ya. Proses pengelolaan persediaan obat merupakan serangkaian kegiatan untuk mengelola obat yang dilakukan dengan menggunakan input sudah disediakan. Proses dalam penelitian ini mengenai gambaran pengelolaan persediaan obat di gudang farmasi RSUD Kota Sekayu ini merupakan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Variabel yang terdapat pada proses dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan persediaan obat yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pengendalian. Yang pertama akan dibahas tentang perencanaan kebutuhan, yaitu kegiatan perencanaan di gudang farmasi ini mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Dengan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan obat di gudang farmasi menggunakan metode konsumsi. Metode ini digunakan karena lebih mudah dalam penerapannya. Kegiatan perencanaan diawali dengan melihat dan merekap obat bulan sebelumnya dan stok akhir bulan kemudian memprediksi jumlah obat untuk kebutuhan dalam sebulan. Dan menambahkan dengan stok pengaman atau buffer stok. Penentuan kebutuhan ini dibuat dalam dokumen perencanaan berupa draft usulan yang kemudian diserahkan ke kepala gudang farmasi. Ya, selanjutnya langsung ke penganggaran aja, Phil. Ya. Oke. Kemudian berapa dalam penganggaran? Penganggaran. Nah ini. Kemudian selanjutnya tentang penganggaran. Penganggaran adalah dana yang disediakan oleh pihak RS untuk menunjang kegiatan pengelolaan obat di gudang farmasi. Proses penganggaran untuk pengadaan obat di RSUD Kota Sekayu ini menjadi tanggung jawab bagian keuangan dan kepala instalasi farmasi. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara kepada informan kepada instalasi farmasi dan kepala gudang farmasi. Ya, jadi kesimpulannya tadi yang di perencanaan kebutuhan, jurnal 1 sama jurnal 2, yaitu RS Siti Khadijah dan RS Kota Sekayu ini sama ya. Jadi mereka menggunakan metode yang sama, yaitu metode konsumsi. Konsumsi, ya. Metode ini digunakan karena lebih mudah dalam penerapannya. Jadi kemungkinan kenapa rumah sakit 2 ini menggunakan karena emang penerapannya lebih mudah dan lebih praktis ya. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan alur SIM-RS Kanza. Ada yang mau membandingkan?
Ya, ada yang mau ngebandingin dari alur SIMRS Kanzanya mungkin? Mending save dulu aja dah. Tertek lagi. Ya. Udah ada lagi. Kita tadi sampai mana? Jadi gimana? Sampai mengaitkan ya dengan SIMRS jurnalnya. Ini kesimpulannya. Ini udah ada yang bandingin. Belum, Far. Ayo ada yang Belum. mau bandingin dulu nggak sama yang SIMRS Kanza. Tadi yang SIMRS Kanza gimana? Oh. Jadi Arif. Rip, kasih tahu Rip. Ya. Ini nggak dijeda dulu kan? Hah? Nggak dijeda dulu? Belum, masih record. Langsung aja, Far, kali, Far. Gimana, udah ada yang bandingin? Kita tutup aja kali ya. Ini nggak ada yang mau bandingin. Gue udah coba bandingin, tapi mungkin ini masih yang menurut gue aja gitu. Nanti kalau misalnya sekarang kita diskusiin lagi ya. Ya, benar. Jadi tadi yang alur dari jurnal 1 dan jurnal 2 yang tadi udah dibahas, itu
itu mereka kan menggunakan metode konsumsi, dan metode konsumsi itu emang banyak digunakan oleh rumah sakit karena itu lebih mudah dan juga lebih praktis. Sedangkan SIM RS itu juga alurnya juga sama, karena pada dasarnya SIM RS itu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencarian obat atau pengadaan obat gitu. Dengan menggunakan SIM RS, berbagai tugas akan lebih cepat ditangani tanpa perlu membuang banyak waktu dan tenaga. Pelayanan pasien juga akan lebih efektif karena pihak rumah sakit dengan mudah hanya perlu mencari data dan riwayat kesehatan pasien dalam database rumah sakit sehingga akan lebih cepat dan tepat dalam menentukan tindakan medis yang sesuai. Jadi pada dasarnya SIM RS sama metode konsumsi itu saling berkaitan karena SIM RS itu juga membantu dalam prosesnya. Itu menurutku. Oke. Yang lain ada yang mau nambahin mungkin? Kayaknya emang udah itu jawabannya deh. Emang benar. Itu aja ya. Emang udah arah Adek. satu visi dan misi. Oke, makasih. Belum. Bisa. Kalau ada yang mau nambahin lagi, Ini ada yang mau nambahin lagi gak? Ini alur SIM RS-nya belum dijelasin tadi, registrasi doang. Ya udah, jelasin aja, Ji. Udah jelasin aja. Ya udah. Jadi alur pengajuan obat di SIM RS itu kita ke menu. Terus di tampilan menu ini ada pilihan, ada A, B, C, D sampai ke R. Nah, di sini ada apa? Di D sama D ini, yang D ini buat pengajuan obat, alat medis atau farmasi, sedangkan yang E ini untuk barang non medis dan penunjang. Jadi untuk pengajuan obat di farmasi itu alurnya kita pilih yang D, itu transaksi inventory obat, BHP medis, alat kesehatan pasien. Nah, di situ kita bisa melihat stock of name, ada terus jumlah obat, kita bisa lihat di situ. Nah, untuk melakukan permintaan di sini ada. Jadi alurnya kita melakukan pengajuan dulu. Di sini ada pengajuan obat. Pengajuan obat Alkes BHP medis. Nah, di sini ada banyak kode barangnya. Bisa dicari di keywordnya biar lebih cepat. Ditulis dulu keterangannya, pegawainya siapa, departemennya. Nah, kita cari setelah kita tahu jenis obat mana aja, kita isi jumlahnya di yang paling kiri ini. Kita isi berapa yang dibutuhin, yang mau kita ajuin. Nah, terus kita simpan. Terus kita kembali lagi ke menu, maka kita masuk ke menu penerimaan dulu. Ke menu permintaan obat dan BHP. Nah, di situ akan muncul pengajuan obat yang tadi. Nah, di sini kita setujui obat yang tadi, terus kita bisa cetak. Setelah dicetak, kita langsung bisa mengirimkan ke kepala atau menghubungi supplier obat yang udah bekerja sama rumah sakit kita. Setelah menghubungi supplier ngasih udah kita kirim fax ke supplier, tinggal konfirmasi tanggal pengirimannya kapan, kayak gitu. Nah, kemudian ada penerimaan obat. Setelah obat dikirim oleh supplier ke rumah sakit kita bisa input penerimaan obat di menu tadi, terus ada penerimaan obat, kita masukin input di sini, terus simpan. Udah, begitu alur pengadaan obat di farmasi di SIM RS Cancer. Iya. Jadi lebih mudah ya, Ji? Iya, lebih mudah. Tidak memerlukan dokumen-dokumen seperti itu ya, Ji? Kita jadi gak ketemu supplier langsung, salaman. Kan sekarang gak bisa salaman. Lagi corona ya, betul, Ji. Ya udah. Oke, itu kali ya. Oke. Ya udah. Closing dulu, Rif. Closing. Banyak. Oke. Rif closing. Terima kasih banyak ya. Dan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bye. Dadah.